Shalom saudara, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya pastinya. Selamat datang kembali di ibadah remaja GKJ Nusuan. Ibadah kali ini konsepnya beda loh. Apa sih yang beda? Ya, hari ini kita akan podcast. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih lagi. Tetapi sebelum kita mulai segala sesuatu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya hantarkan. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Terima kasih Kau memberikan waktu bagi kami untuk dapat bersekutu saat ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, pastinya saya di sini tidak sendirian. Di sebelah saya ada narasumber, yaitu Bapak Bambang Sriwiyadi. Selamat sore Pak. Selamat sore, shalom. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Puji Tuhan. salam sehat untuk semua. Siap. Oke, teman-teman, tema ibadah kita pada hari ini adalah iman dan ilmu. Didasari pada Amsal 1 ayat 1 sampai 7 yang akan saya bacakan. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, waktu saya menerima tema ini cukup membuat saya bingung. Kenapa? Karena tema ini iman dan ilmu itu memiliki cakupan yang luas. Nah, saya mau tanya Pak, apa yang dimaksud dengan iman dan ilmu itu? Iman dan ilmu ini memang sangat luas cakupannya. Artinya bisa dilihat dari semua sisi. Ahli filsafat juga ditanya tentu akan berbeda dengan sosiolog dan seterusnya. Lah, pertanyaan iman dan ilmu dalam konteks percakapan kita saat ini adalah kita batasi kerangkanya adalah di dalam konteks kita memahami pokok-pokok ajaran GKJ. Sehingga kita bisa nanti fokus tentang apa yang sebenarnya Anda kehendaki kita percakapan bersama untuk memperoleh jawaban. Kalau kita lihat dari sisi etimologi bahasa, iman ini kan sebenarnya dari kata Ibrani atau berasal dari kata Ibrani emun yang berarti kesetiaan. Itu satu. Demikian juga kata Batak ini yang berarti percaya. Nah, dalam bahasa Yunani iman itu adalah pistis kata bendanya, yang berarti adalah kepercayaan atau keyakinan. Tetapi ada kata pisto juga yang artinya adalah mempercayai atau mengimani. Nah,
kalau kita lihat dari sisi bahasa itu konteksnya kan sudah jelas ya. Artinya bahwa ada satu pemahaman dan penghayatan bahwa ini yang saya imani, yang saya amini, kan begitu. Supaya kita tidak lepas dari konteks percakapan kita, coba kita perhatikan di dalam surat Ibrani 11 ayat 1. Surat Ibrani 11 ayat 1. Coba Anda baca itu. Apa yang ada di sana? Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dengan bacaan ini Ibrani 11 ayat 1 tadi kita lalu memperoleh satu pemahaman bahwa ternyata di dalam iman yang tadi dijelaskan secara bahasa baik Yunani, baik Ibrani, ada keyakinan, ada kesetiaan di sana. Kan begitu ya. Nah, Ibrani menjelaskan bahwa justru ya, iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan itu tentu akan dibarengi dengan keyakinan toh. Tanpa keyakinan kan kita lalu enggak bisa apa-apa kan gitu loh. Pasti harus ada keyakinan, tetapi sisi yang lain juga harus ada kan gitu loh. Kesetiaan juga. Kesetiaan terhadap apa? Kesetiaan terhadap keyakinan yang sudah kita tanamkan itu, kita imani itu, harapan yang sudah kita letakkan itu, tetap kita pegang teguh sampai akhir hayat, kan begitu. Nah, itulah iman kan begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, ilmu. Kalau pertanyaannya ilmu, kerangka berpikir kita juga kan gitu ya, tetap kita kembalikan kepada kerangka berpikir pokok-pokok ajaran GKJ kita. Karena kalau menjawabnya hanya dari sisi ilmu, wah itu tadi saya ngomong cakupannya sangat luas sekali dan kita mungkin sampai besok enggak selesai gitu kan gitu kan. Gitu ya. Yang kedua yaitu ilmu kan gitu ya. Ilmu itu yang paling gampang adalah dari bahasa Inggris kan sampai mengenal lah itu dengan baik. Science ya. Science itu akan apa yang aku tahu. Apa yang aku ketahui. Kan begitu. Nah, apa yang diketahui ya pasti sesuatu yang bisa dibuktikan. Sesuatu yang bisa dilihat kan begitu. Sehingga di dalam bahasa Indonesia disebutkan sebagai sains ya. Sains begitu. Nah, kita memperoleh petunjuk yang baik bahwa ternyata ilmu ini dalam konteks PPAG kita ini dilihat sebagai sesuatu yang merupakan anugerah dari Allah sendiri. Dan di dalam ilmu itu ternyata di dalamnya ada akal budi yang berbicara. Karena dari ilmu pengetahuan akan melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan teknik kan begitu kan. Coba kita lihat dari kitab Kejadian 1 ayat 26-27. Itu kan kita lihat pada saat Tuhan menciptakan manusia itu diberi perintah apa sih? Kuasailah bumi kan begitulah, manfaatkan segala ada yang di sana. Nah, perintah ini karena bumi sifatnya fisikile ya, fisik, sesuatu yang fisik yang harus diupayakan untuk bisa mencukupi semua kebutuhan manusia. Ini kan diperlukan alat. Apa alatnya? Kan ilmu pengetahuan. Melahirkan teknologi dan teknik kan begitu. Ya, mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling maju. Kan begitu itulah. Nah, kita bersyukur bahwa ternyata salah satu perintah Tuhan yang sering kita dengar pada saat kita ibadah, hukum kasih yang pertama. Ingat enggak itu Matius 22 ayat 37? Apa dikatakan di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Khususnya yang terakhir, dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Bahwa akal budi dan yang di dalamnya itu ada ilmu pengetahuan tadi sebenarnya adalah anugerah Allah sendiri yang diberikan bersamaan dengan Allah memberikan iman kepada kita. Sehingga kalau diringkas berarti apa iman dan ilmu? Dua-duanya adalah anugerah Allah yang memang dikondisikan oleh Allah. Mengapa demikian? Pertanyaannya kan begitu. Karena dari sononya pada saat Tuhan menciptakan manusia itu,
Manusia diberi kebebasan untuk merencanakan kehidupannya, memprogram kehidupannya, kan begitu. Kan manusia diberi kebebasan, iya toh? Kita diberi kebebasan loh. Anda nanti setelah lulus SMA ini mau ngambil jurusan apa, terserah. Masing-masing orang diberi kebebasan untuk memprogram kehidupannya. Iya. Nah, memprogram kehidupan inilah sebenarnya di dalamnya mencakup ilmu pengetahuan. Kan begitu. Yang dua-duanya adalah anugerah Allah sendiri. Gitu ya. Iya. Baik. Nah, Pak, penggunaan iman dan ilmu itu secara bersamaan itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Oke. Nah, apa saja dampak positif dan negatif itu? Ya, pertanyaan yang baik ya, pertanyaan yang baik. Memang segala sesuatu apapun lah itu pasti ada positif dan negatifnya. Lah berangkatnya dari mana kita? Berangkatnya bahwa ternyata antara iman dan ilmu pengetahuan dalam konteks kita adalah ada akal budi di sana, kan begitu loh. Konteks PPAG kan di dalam ilmu pengetahuan ada akal budi di sana, kan begitu loh ya. Ternyata dua-duanya kan anugerah, kan begitu loh ya, anugerah Allah. Tetapi itu sebenarnya adalah apabila pertanyaannya adalah apa positif dan negatifnya, kita ambil yang positif dulu ya. Iya. Yang kita ambil positifnya adalah kalau dua-duanya adalah anugerah, itu berarti pada saat kita melakukan apapun untuk memprogram kegiatan atau memprogram kehidupan kita, tentu harus kita letakkan pada dua-duanya ini. Ada iman yang di sana bahwa ada pengharapan yang pasti akan kesampaian, kan gitu ya. Tetapi dengan cara bagaimana saya melakukan untuk mencapai ke sana? Itu dengan ilmu pengetahuan. Di dalamnya ada akal dan budi, kan begitu loh. Hanya persoalannya negatifnya adalah kan gitu loh ya. Kalau seseorang mendikotomikan, jadi iman dan ilmu pengetahuan lalu ini sesuatu yang berlawanan, yang beda. Nah di situ lalu ada dampak negatifnya. Karena apa? Itulah sebenarnya kelemahan manusiawi kita bahwa kita terlalu menekankan kepada sisi ipteknya, ilmu pengetahuan teknologi dan tekniknya, kan gitu loh ya. Satu sisi mungkin, wow ini kan persoalan iman, ya harus iman. Gitu. Padahal dua-duanya anugerah, kan gitu loh ya. Lah pada saat terjadi kepincangan seperti inilah lalu ilmu pengetahuan dan iman ada negatifnya. Yang benar ada gimana? Yang ideal adalah kita bisa menempatkan dua-duanya dalam posisi yang sejajar berjalan bersama. Karena dua-duanya anugerah Allah. Sehingga kalau boleh diringkas, yaitu bahwa semakin orang itu berilmu pengetahuan cukup, saya tidak bisa mengatakan tinggi ya, jadi cukup gitu. Cukup itu kan banyak hal kan gitu ya. Itu harusnya harus semakin beriman. Kan begitu. Karena kalau tidak berarti membuat dikotomi tadi kan gitu, membuat perlawanan. Oh ini sesuatu padahal sebenarnya dua-duanya anugerah lo ya. Iya. Oke. Baik. Nah, iman dan ilmu pengetahuan itu kan sering dipertentangkan. Nah, hal yang digunakan untuk mempertentangkan keduanya adalah ilmu pengetahuan menggunakan logika. Sementara iman tidak. Iman cukup dengan rasa percaya saja. Nah, mengapa iman dan ilmu pengetahuan sering dipertentangkan? Persoalan utamanya terletak kepada di sini tadi sudah saya singgung sedikit di depan bahwa kelemahan atau cedera manusiawi kita sebagai orang berdosa ini sering memutlakkan salah satu. Kan gitu loh ya, salah satu kita mutlakkan, bisa ipteknya, bisa imannya. Kan begitu. Nah ini kelemahan kita gitu loh. Kelemahan kita. Dan itu tidak usah kita sesali karena itu memang pergumulan manusia seumur hidup. Ya, pada kondisi tertentu orang mungkin akan memutlakkan iptek itu ilmu pengetahuan. Kan? Karena ini yang bisa menyelesaikan banyak hal kan begitu loh ya. Tetapi saya menjawab bahwa iptek memang bisa menyelesaikan banyak hal, tapi tidak semua hal. Tidak semua hal. Bisa menyelesaikan banyak hal, betul.
tetapi tidak menyelesaikan semua. Nah, karena ada ruang-ruang tertentu, persoalan tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan iptek. Itu hanya bisa dilakoni meletakkan dalam konteks iman. Karena iman itu kan tadi pengharapan sudah kan gitu ya. Nah, kalau kita lalu memutlakkan salah satu ya akan terjadinya seperti itu. Lah mari saya mengajak tadi, semakin seseorang menguasai ilmu pengetahuan dan teknik, seharusnya justru semakin beriman. Karena itu berarti pemahaman bahwa dua-duanya itu ada sebagai anugerah Allah, itu sudah bisa dihayati dengan cukup, kan begitu kan? Itu yang baik kan gitu. Oke. Nah, Pak, kan saya dan teman-teman semua sebagai murid kan dididik oleh orang tua di rumah, guru di sekolah agar menjadi orang yang pandai. Nah, apakah kepandaian itu cukup untuk menjadi orang yang bijak? Dan apa perbedaan orang pandai dan orang bijak itu? Ya, pandai. Pandai itu bahasa Inggrisnya apa? Apa ya pandai? Smart kan? Yes. Ya toh? Ya. Nah, ya toh? Tapi kalau bijak bahasa Inggrisnya apa? Wise. Iya. Oh iya. Aduh. Gitu kan? Iya toh? Ya. Berarti apa? Pandai itu memang di dalamnya itu ada kemampuan intelektual kita yang cukup untuk bisa melakukan banyak hal, menerapkan ilmu itu kan ya untuk banyak hal dengan kepandaian kita. Nah, tetapi kalau tidak ada wise di sana, ya tidak ada wise di sana, ada kebijakan di sana. Wah, itu bisa salah langkah kan gitu ya. Makanya kalau boleh saya sering para bijak itu mengatakan orang yang pandai belum tentu bijak. Tetapi orang yang bijak di dalamnya pasti pandai. Nah, Anda pilih yang mana? Ya, gitu kan? Pilih yang bijak. Makanya pilihnya adalah pasti menjadi bijak karena di dalam bijak ada pandai. Kan begitu. Basa Jawa ini lebih penak gitu sebenarnya kalau ditulis dalam bahasa Jawa. Basa Jawa itu pinter, pener, lan bener. Oh, pinter, pener, bener. Gitu loh ya. Ada pinter, oke. Bener, ini ora bener. Ini gitu loh ya. Itu kan begitu loh. Jadi sama itu tadi gitu loh ya. Banyak orang pandai, tetapi bijak tidak. Kan gitu kan? Ya. Tetapi orang yang bijak pasti pandai. Karena dia bisa memilah. Ini boleh saya lakukan, ini tidak boleh saya lakukan. Ini boleh aku sampaikan secara terbuka, ini tidak. Ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi menimbang supaya apa? Tujuannya apa sih orang pandai dan bijak ini? Supaya betul-betul bahwa manusia itu nanti bisa bermartabat manusia. Kan begitu kan? Karena kalau tidak kan sekarang banyak istilah apa ya? Istilah baru sekarang apa itu namanya? Jadi memberi komentar-komentar yang sifatnya merendahkan kemanusiaan kan banyak tuh itu. Banyak. Contoh di jagat di luar sana kan banyak. Jadi mengejudge orang gitu ya Pak. Nah itu yang tidak baik. Makanya milikilah bijak. Karena di dalam bijak pasti ada pandai. Iya. Oke. Baik. Nah, tema kita pada hari ini itu kan didasarkan pada Kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Nah, di ayat 7 itu disebutkan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, apa sih makna ayat tersebut? Oke, takut akan Tuhan ya. Ya, kalau kita perhatikan bahwa ternyata takut akan Tuhan ini kalau saya buat analogi yang gampang itu bukan seperti kita atau berwisata di kebun binatang lalu di situ orang beritahu, ada harimau lepas dari kandang.
lalu kita takut lari. Bukan itu. Bukan itu. Takut akan Tuhan ini adalah pemahaman bahwa jangan-jangan apa yang aku lakukan selama ini, apa yang aku percakapkan selama ini, apa yang aku kerjakan selama ini justru membuat hati Tuhan sakit. Gitu ya. Artinya ada kesadaran penuh bahwa apa yang aku lakukan ini sebenarnya adalah mengacu kepada kehendak Tuhan. Gitu loh. Karena apa? Di dalam rasa takut akan Tuhan itu di sana ada penghormatan, ada kesetiaan, kan begitu loh. Bahwa saya tidak boleh melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kita tuh ada rasa takut untuk melanggar. Jangan-jangan nanti Tuhan justru dengan saya melakukan ini, aku berbicara seperti ini, atau aku mengerjakan selama ini, hati Tuhan justru menjadi tersakiti. Nah, ketakutan itu seperti itu. Berarti di dalamnya ada apa? Ada kesadaran kan? Ada kesadaran, ada penghormatan terhadap Tuhan kan begitu loh. Nah, supaya dengan keadaan seperti ini, lah sikap-sikap seperti itulah yang oleh Amsa, kan gitu ya, oleh Amsa, bahwa takut akan Tuhan adalah apa? Permulaan pengetahuan. Karena di dalamnya ada kesadaran untuk terus berbuat baik kan begitu kan? Ada penghormatan terhadap Allah dan sesama kan begitu. Lah sikap itu yang akan menjadi dasar bahwa kita menjadi pandai tadi, kita menjadi bijak tadi. Kan begitu. Iya. Baik. Nah, manusia yang bijak itu kan tidak akan memisahkan iman dan ilmu. Karena apa? Keduanya seiring berjalan. Nah, maksud dari pernyataan itu tuh apa, Pak? Ya. Kalau kita kembalikan ke PPAG kita ya, ini pertanyaan nomor 169 itu ya. Saya pikir di sana saya baca sajalah ya. Di dalam keadaan yang baik, iman dan akal budi semestinya saling menunjang. Saling menunjang. Akal budi tadi kan produk dari ilmu pengetahuan. Kan begitu kan? Lah apa yang di dalam kehidupan religius kita, keberimanan kita, ya toh, diterima manusia sebagai iman, itu ditata secara bernalar. Ditata secara bernalar kan begitu ya. Dengan akal budi. Jadi ini tadi berjalan seiring tadi loh. Jadi berjalan seiring sehingga menjadi satu sistem. Sistem apa? Sistem keberimanan kita itu lalu bisa dituangkan di dalam pokok-pokok ajaran dengan berbagai dimensinya. Kan begitu loh. Ini kan sebenarnya mempraktekkan iman bagaimana sih? Menyusun seperti itu. Lah, sikap yang seperti ini yang harus kita pahami kan begitu loh ya. Lah sebaliknya kan begitu loh ya. Sebaliknya dalam sini apa yang diprogramkan oleh manusia dengan akal budinya tadi, kan sampean nanti bisa memprogramkan aku nanti akan kuliah di mana, ambil jurusan apa, setelah lulus aku akan ambil apa dan seterusnya. Ini kan program manusia. Di situ kan ada keyakinan kan, ada harapan toh. Lah, itu juga disusun secara sistem. Dan itu kita letakkan di dalam sikap keberimanan kita. Lah itulah yang benar. Kan gitu. Itu yang benar karena kalau tidak nanti akan kita membuat dikotomi tadi, mempertentangkan antara iman dan ilmu pengetahuan. Ingat sekali lagi, dua-duanya adalah anugerah dari Allah. Tuhan. Kan gitu ya. Berarti yuk kita belajar sepanjang hidup kita untuk memberlakukan keduanya berjalan seiring kan begitu ya, berkelindan begitu ya. Sehingga kalau disimpulkan yaitu semakin orang memiliki pengetahuan yang cukup kan gitu ya, harusnya justru semakin beriman. Gitu. Oke. Oke, baik. Wah, tema kali ini cukup membuat panas ya. Karena cakupannya lumayan luas dan sebelumnya saya berterima kasih buat Pak Bambang untuk waktunya, untuk kesempatannya sudah meluangkan
waktunya untuk bisa bersama-sama bercengkrama dengan teman-teman remaja. Dan sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, saya minta Pak Bambang untuk berdoa. Oke, kita buat kesimpulan kecil ya. Ya. Kesimpulannya adalah saya mengharapkan anak-anak kami, cucu-cucu kami semuanya, kuasailah ilmu pengetahuan. Capailah tataran pendidikan yang sampai yang tertinggi yang bisa dimungkinkan untuk itu. Ya. Karena itu memang dalam kerangka manusia bisa memprogramkan kehidupannya. Kan begitu ya. Supaya apa? Supaya setiap orang lalu bisa ya, dengan ilmu pengetahuan tadi mempersiapkan generasinya, mempersiapkan dirinya sendiri bisa bermartabat manusia. Kan gitu. Artinya memanfaatkan ilmu pengetahuan itu untuk martabat manusia, bukan untuk yang lain, untuk merusak, bukan untuk itu, kan begitu ya. Tapi serentak dengan itu pakailah, kan gitu ya. Asahlah iman, karena di situ ada kesetiaan, kan begitu ya. Di situ ada pengharapan, itu kita letakkan di situ. Dua-duanya ayo kita belajar terus-menerus meletakkan itu, kan gitu. Sehingga dengan demikian lalu ya semakin pandai, tetapi juga semakin bijak, kan begitu. Demikian, mari kita berdoa. Allah kami yang maha baik, kesempatan kali ini Tuhan kami bersama dengan anak-anak kami untuk mempercakapkan sebagian dari pergumulan mereka tentang iman dan ilmu pengetahuan. Tentu hal ini banyak sisi yang harus dipelajari oleh anak-anak kami. Tetapi satu hal yang pasti, firman Tuhan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan iman kedua-duanya adalah anugerah dari Allah sendiri. Sehingga dengan demikian ya Allah, mampukanlah kami semua, anak-anak kami, untuk memantapkan langkahnya, mempergunakan iman dan ilmu pengetahuan secara tepat. Sehingga dengan demikian dimungkinkan nantinya anak-anak kami semua menjadi anak-anak yang pandai di dalam tata berpikir, tetapi juga pandai di dalam tata beriman atau beribadah. Sehingga dengan demikian akan memperoleh hati yang bijak. Tuntun Tuhan anak-anak kami semua. Demikian juga kami menyerahkan perjalanan kehidupan mereka nantinya di dalam campur tangan Tuhan sendiri, supaya anak-anak kami semua dapat menggapai semua cita-citanya dengan baik, berlandaskan kepada iman dan penyerahan diri yang utuh ke tangan Tuhan sendiri. Tidak lupa di dalam masa pandemi COVID saat ini Tuhan, kami kembali memohon kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami. Tuhan menolong rumah sakit, para dokter, perawat, para medis, dan relawan yang menangani itu. Demikian juga Tuhan menolong para pemimpin bangsa dan negara kami semua. Sehingga ya Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, pandemi COVID ini bisa segera berakhir. Dan para yang menjadi korban boleh menerima kesembuhannya kembali. Dan kami semua juga Tuhan lindungi dari wabah corona tadi. Kami menyerahkan Tuhan gereja kami di sini ke dalam campur tangan Tuhan. Pakailah gereja ini menjadi shalom untuk semua. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami Tuhan di dalam kami berbincang kali ini. Ampunilah ya Allah. Semua itu kami pohon di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, tidak terasa podcast kita sudah berakhir. Untuk teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan dan stay di rumah aja ya. Sampai jumpa minggu depan dengan konsep ibadah yang lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati.